Dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Welcome home GB Pelita. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di ibadah kita yang kedua. Saya percaya hari ini setiap kita mengalami berkat firman Tuhan, pujian penyembahan. Yang berapa banyak yang percaya diberkati pada hari ini? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan pada hari dari 2021 tema kita adalah membangun karakter ilahi. Jadi di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit ini, biarlah karakter Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Baik pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita semakin menggambarkan Kristus di masa-masa tekanan ini. Saudara, di bulan Oktober, kita nggak terasa sudah masuk di minggu pertama Oktober. Kita sudah mau masuk rapat kemarin, rapat Natal. Kita ada Natal pemuda, Natal remaja, Natal sekolah minggu, Natal umum 24 dan 25. Dan enggak terasa kita sudah masuk tahun 2022. Saya berdoa semua kita masuk di tahun 2022. Sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara yang saya kasihi, kita di dalam minggu ini ada 5 minggu. Tema kita selama Oktober, karakter ilahi dalam kesaksian. Artinya bagaimana hidupmu, bagaimana hidup saya, lewat karakter kita bersaksi tentang Yesus. Orang udah bosan dengan kata-kata, orang udah bosan dengan teori, orang udah bosan dengan segala banyak ibadah kita, tapi orang mau melihat karakter kita. Orang mau melihat perubahan hidup kita. Orang melihat kita lebih baik. Orang melihat hidup kita semakin lebih serupa dengan Kristus. Orang berbuat jahat kita balas baik. Orang menggosip kita traktir lontong pakai telur. Orang yang merendahkan kita tetap kita menghormati dia. Sehingga kita menunjukkan Kristus bagi orang lain. Untuk minggu pertama temanya adalah menjadi saksi Kristus. Katakan saya menjadi saksi Kristus. 1, 2 ya. Saya menjadi saksi Kristus. Bilang sebelahnya jadilah saksi Kristus. Amin. Ya, saya berharap saudara melihat kiri kanan makin mirip Yesus. Amin. Coba lihat kiri kanan makin mirip Yesus, amin. Iya, puji Tuhan, ada senyum, ada damai. Ciri anak Allah, Matius 5 itu bukan doa lama, bukan pengetahuan Alkitab, bukan banyak ibadah, pembawa damai. Berbahagialah engkau yang membawa damai karena engkau disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah pembawa damai. Saudara melihat, saudara ketika datang orang merasa damai. Ketika saudara mengkomen di grup orang merasa damai. Karena ada di grup itu parbadah, di grup itu ada provokator, di grup itu ada pargosip, di grup itu ada parbada bolon. Artinya orang-orang yang suka bertengkar dalam grup itu. Jadilah pembawa damai. Amin. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Korintus 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Tulisan daripada kitab dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 3, 1 sampai 6. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat yang kedua sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dari hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. 4 sama-sama. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6 sama-sama. Ia membuat kami dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Katakan roh menghidupkan. Saudara yang saya kasihi, bahwa latar belakang daripada kitab daripada 2 Korintus 3 ini, adanya rasul-rasul palsu yang mulai menggosipkan Rasul Paulus. Apakah pelayanannya itu benar-benar? Apakah pelayanannya itu sungguh-sungguh? Nah saudara, Paulus
tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tapi Paulus dengan tegas di ayat yang kedua, coba dilihat ayat yang kedua, dengan tegas Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa yang paling penting atau fokus seorang gembala, fokus seorang pelayan adalah ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami. Jadi ibaratnya dia nggak perlu bacrit, tahu bacrit? Banyak cerita, dia nggak perlu banyak teori, dia nggak perlu banyak ngomong. Karena ada juga orang omong doang, nggak perlu banyak kata-kata. Tapi dia katakan kamu adalah surat pujian kami yang dilayani dia itu, jemaat Korintus. Yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi Paulus tidak perlu membela dirinya dengan orang-orang yang menggosip dia, yang memfitnah dia, yang memperkatakan pelayanannya. Saya percaya saudara juga pernah digosip, tapi saya percaya saudara bukan penggosip. Amin. Kalau saudara tidak suka digosip, jangan menggosip. Karena ketika engkau menggosip, maka di waktu yang sama lebih banyak menggosipmu. Karena tabur dan tuai. Kalau engkau suka mengomongi orang lain, di luar sana lebih banyak mengomong-ngomimu. Maksudnya begini, ketika engkau mungkin bertemu dengan 5 orang, engkau membicarakan orang lain bersama dengan yang 4 lagi, engkau pergi, percayalah yang 4 ini topiknya tentang dirimu. Yang 1 lagi pergi, yang 3 ini membicarakan yang 2 ini. Nah, itu kelompok penggosip. Makanya Mazmur 1 katakan jangan kumpul dengan penggosip, pencemooh. Paulus nggak mau membela dirinya dengan bertengkar. Ketika engkau difitnah, ketika orang mengejek engkau, katanya kau pelayan Tuhan, katanya kau hamba Tuhan, katanya kau gembala, katanya kau pendoa, katanya kau orang aktif di gereja. Orang akan melihat bukti. Bukti adalah perubahan hidup kita. Perubahan hidup kita jauh lebih kuat berbicara daripada doa-doa kita. Daripada teori-teori kita, daripada banyak ibadah kita. Perubahan hidup kita lebih berdampak. Orang tidak lagi bangga dengan banyak ibadah. Orang lagi tidak bangga dengan bahasa roh yang terlalu banyak. Walaupun bahasa roh itu baik, penting. Tapi orang akan melihat perubahan hidup kita. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus, kalianlah yang kami simpan di hati kami. Suratan Kristus yang terbuka. Atau Alkitab yang berjalan. Enggak semua orang bisa baca Alkitab. Di China enggak gampang baca Alkitab. Orang baca Alkitab di China itu, waduh udah sangat senang ketika saya lihat di TikTok sedikit ada Alkitab dibagi. Mereka nangis, mereka cium. Mereka senang punya Alkitab. Sementara kita ada di Indonesia punya Alkitab, wah kadang-kadang udah gak nampak. Atau ada Alkitab di-download di dalam HP-nya pun gak dibaca. Teman-teman kami yang udah melayani di China, karena saya dulu memimpin sekolah misi, World Mission Training Center, saya memimpin selama 4 tahun bersama Ibu Gembala, dengan tim kami ada yang sampai bermisi ke China. Di China mereka mengatakan bahwa jemaat di sana itu nggak bisa bawa Alkitab. Mereka itu hanya koyak-koyak 1 lembar. 1 lembar, mereka lipat. Kalau ketahuan ditangkap, kerja paksa, dihukum. Saudara, orang mungkin payah ke gereja, orang payah baca Alkitab. Tapi ketika orang melihat dirimu, orang melihat Alkitab. Ketika orang melihat hidupmu, orang melihat Yesus. Buatan baikmu akan menjadi Kristus yang dibaca orang. Sikap dan perilakumu, caramu berpakaian. Orang melihat Kristus dipermuliakan, caramu berpakaian. Pernikahanmu akan mempermuliakan Tuhan. Makanya saya fokus kepada jemaat GBI Pelita ini sekarang pemuritan. Supaya tidak hanya kumpul rame-rame di gereja, tetapi mereka mengalami encounter God, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Bukan harus perubahan yang terlalu mencolok. Minggu depan kita udah mulai ada namanya My Story di gereja kita.
Jadi para menti-menti murid-murid yang dibina akan dikasih kesempatan untuk bersaksi, menceritakan sejarah hidupnya sedikit. My story. Minimal dulu misalnya perokok, sekarang gak merokok. Itu kesaksian luar biasa dalam nama Yesus. Dulu nampar istri, sekarang menyayangi istri. Itu luar biasa. Dulu mungkin dia pemabuk, sekarang gak minum alkohol. Itu luar biasa. Dulu dia dengar khotbah tidur, sekarang dia paling semangat. Amin. Saudara, mungkin saudara perubahanmu yang sedikit itu udah bermanfaat. Makanya di gereja kita visinya adalah building significant people. Membangun manusia berdampak. Jadi saudara bukan sekedar kumpul di gereja GBI Pelita. Meskipun saudara tidak terdaftar, tidak apa-apa. Tidak menjadi patokan bagi saya. Saya senang dengan hormat saudara datang ke gereja ini. Ini rumah Tuhan. Bukan rumah GBI Pelita, rumah Tuhan. Cuma mereknya GBI Pelita. GBI Pelita itu adalah sinode. Tapi ini rumah Tuhan. Siapapun boleh datang. Mau orang yang berzina di luar sana boleh datang. Tuhan jamah. Orang pemabuk boleh datang. Makanya ada orang bilang gereja itu kayak bengkel. Diperbaharui. Saudara adalah suratan Kristus yang terbuka. Katakan, saya suratan Kristus yang terbuka. 1, 2 ya. Saya suratan Kristus yang terbuka. Artinya apa? Saudara bisa dibaca. Saudara bisa dilihat orang. Apakah saudara semakin menggambarkan Kristus atau tidak? Saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk kita menjadi saksi Kristus, menjadi suratan terbuka? Yang pertama adalah kita perlu menjaga hati, kita perlu menjaga hati kita. Saudara yang saya kasihi, menjaga hati bukan tugas Tuhan. Menjaga hati tugasmu, tugas saya. Makanya ayat ini jelas dikatakan adalah jagalah hatimu. Next berikutnya, jagalah hatimu, Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang menjaga hati itu bukan Tuhan, tapi saudara. Saudaralah yang menjaga hati. Hati dalam bahasa aslinya itu psike. Psike itu adalah jiwa. Artinya apa? Pikiran, perasaan, perilaku. 3P. Katakan 3P. P yang pertama apa? Pikiran. P yang kedua apa? Perasaan. P yang ketiga apa? Perilaku. Sama-sama katakan, ku jaga pikiranku. Pegang otaknya masing-masing. 1, 2 ya. Ku jaga pikiranku. Ku jaga perasaanku. Ku jaga perilakuku. Berapa P tadi? 3P. Siapa yang menjaga? Tuhan, malaikat atau diri sendiri? Oke, kalau saudara dipitnah, digosipi, saudara yang menjaga hatimu siapa? Diri sendiri. Enggak perlu sakit hati. Enggak perlu kita tersinggung. Enggak perlu kita kepahitan, enggak makan, gelisah tidur. Sudahlah, di luar sana ada banyak orang yang suka menggosip. Biasanya orang yang digosip itu adalah selangkah lebih maju. Kalau engkau lebih baik, biasanya akan digosip. Tapi kalau engkau tidak lebih baik, orang gak suka gosip. Makanya yang digosip itu tokoh-tokoh artis, public figure. Kalau orang yang tidak ada apa-apanya, orang malas menggosip dia. Jadi saya mau katakan sama saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ada orang memfitnahmu, berkati dia. Ketika ada berbuat jahat kepadamu, berbuat baik sama dia. Ingat, ciri anak Tuhan itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, orang akan melihat siapa Tuhanmu. Sampai maunya engkau seperti itu. Satu waktu ada teman kami di kuliah kedokteran, di USU. Agamanya gak sama dengan kami, tapi saya punya sahabat baik melayani Tuhan. Sepeda motornya bocor, jadi dari kampus USU ke Mandala, dia gak bisa pulang. Baru keluar dari kampus, kemudian kami lihat, kenapa? Bocor. Beda agama. Boleh kami bantu? Boleh. Ya udah, bagaimana caranya? Kami bawa pulang itu sepeda motor dengan kami berdua. Saya pegang bawa satu, kemudian dia mendorong-dorong sampai ke Mandala. Dari USU sampai ke Mandala. Kami hanya menunjukkan bahwa kami bukan sekedar ibadah, tapi kami juga mengasihi. Percayalah, dengan berbuat baik, orang akan melihat Kristus dalam hidupmu. Anak Tuhan itu murah hati. Anak Tuhan itu mudah mengampuni.
Anak Tuhan itu menolong. Anak Tuhan itu memberi. Saudara yang saya kasihi, maka dikatakan jelas Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya kalau hatimu sakit hati nampak dari wajahmu. Walaupun pintar sandiwara. Ibu sakit hati? Enggak. Dari lehernya tegang aja pun? Enggak. Bener bu, nggak ada sakit hati? Iya betul. Ngapain sakit hati? Nggak ada. Tangan ngapain dia gemetar-gemetar gini? Ngapain dia sampai nggak ada? Makin kayak gitu makin curiga. Kalau orang bilang kau sakit hati? Enggak, saya nggak ada sakit hati. Saya hanya merasa nggak pas aja kelakuan dia seperti itu. Karena tuduhan dia itu nggak benar. Dia bilang saya mencuri, saya nggak ada mencuri. Dia bilang saya berbohong, saya nggak berbohong. Hanya itu aja, saya nggak suka dengan kelakuannya. Orangnya saya kasihi. Jadi bedakan antara kelakuannya dengan orangnya. Jadi jaga hatimu. Karena kalau engkau sakit hati, engkau minum racun. Kalau engkau minum racun, engkau mematikan dirimu. Dan engkau lemah dan engkau jauh dari Tuhan. Makanya sama-sama engkau pegang, jaga hati, amin. Jaga hati dengan baik, jaga dengan waspada. Bila perlu jaga pikiran pakai helm, jaga pikiran supaya jangan. Dulu kami kuliah kedokteran saking payahnya, kami dulu kuliah kedokteran aneh-aneh aja memang kelakuan kami. Jadi belajar tengkorak. Jadi tengkorak itu harus tahu semuanya, garis-garisnya, lubang-lubangnya. Nampaknya tengkorak ini kayak gini, ini macam kali ya bentuknya, jalan makin diapain. Saking kami gemetarnya, tengkorak itu entah dari mana kami dapat, kami angkat, kami masukkan ke kamar kami. Bukan kami gali kuburan ya, jangan salah sangka, bukan. Ada yang bisa dipinjam, disewa. Ya tengkorak itu kami letakkan, tengkorak manusia asli. Entah tengkorak si Tigor, si Dapot, si Robert, nggak tahu lah entah siapa lah ini. Pokoknya kami letakkan aja di tempat tidur itu, rame-rame kami 10 orang pelajari tengkorak itu. Intip-intip tengkorak itu. Udah nggak takut lagi, udah lebih takut ujian besok. Jadi lebih takut kalah daripada takut lihat tengkorak itu. Tengkorak itu udah takut lihat kami, karena kami lebih jonggori dia terus. Lihat dia terus. Dan kena lari-lari ilmunya. Ada kawan kami yang ada aneh-aneh berapa orang. Kenapa ya kok dibaca kok lari ya, dibaca kok lepas, dibaca kok jauh. Supaya jangan lepas dia jadi kayak mana? Aku pakai LM lah katanya, pakai LM dia membaca. Kupikir itu adalah pelajaran yang agak nggak masuk akal. Tapi itulah kenyataan kami lakukan. Sebagian di antara kami pakai helm sambil baca-baca anatomi yang bahasanya itu bahasa-bahasa asing semua, bahasa-bahasa Latin. Maksud saya adalah itu hanya gambaran. Betapa pentingnya kita menggembok, menjaga pikiran. Karena di pikiran ini adalah peperangan yang paling banyak. Yang kadang-kadang di sinilah kalimat-kalimat negatif. Wah, kau ini enggak berarti. Kau ini enggak ada gunanya hidup. Kau ini lebih baik mati. Kau ini tidak dihargai. Kata-kata negatif karena iblis, Yohanes 8 ayat 44, adalah bapak segala pendusta. Mendustai kita lewat pikiran kita. Saya mau katakan kepadamu, engkau sangat berarti di hadapan Tuhan. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Engkau sangat mulia di hadapan Tuhan. Dan masa depanmu yang diberikan Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Janji Tuhan kepadamu, ya dan amin. Oleh karena itu bertahanlah dalam kesukaranmu. Bertahanlah dalam kesesakanmu. Jangan menyerah. Jangan peduli kata-kata negatif orang lain. Bahkan kata-kata beracun, toxic word, toxic relationship, kata-kata beracun, orang-orang beracun, jauhilah. Jauhilah. Tapi kasihilah semua manusia. Tapi dalam bergaul pilih temanmu. Carilah teman yang positif, yang selalu ingin kau maju. Karena penyakit manusia sekarang susah lihat kau senang, senang lihat engkau susah. Lebih banyak orang sirik lihat kemajuanmu. Tapi ketika engkau rusak dan hancur, dia senang. Ini orang-orang yang dikuasai iblis artinya. Orang yang baik itu orang yang senang lihat kemajuan orang lain. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kira-kira begini. Kalau hati saya jahat, maka mulut saya mengeluarkan kata-kata jahat. Kalau hati saya baik, mengeluarkan kata-kata baik. Jadi kalau ada engkau mungkin lihat orang kata-katanya binatang, kata-katanya mengutuk, kata-katanya menjelekkan, karena memang jahat di sini. Hatimu kalau jahat, keluar kata-kata jahat.
Tapi kalau hatimu dipenuhi firman, keluar firman. Kalau hatimu dipenuhi kasih, keluar kasih. Kalau hatimu dipenuhi kata-kata sehat, keluar kata-kata sehat. Engkau akan bilang, engkau makin cantik, engkau makin bagus, engkau bisa, engkau luar biasa. Sehingga ketika ada temanmu pulang dari salon, gak perlu kau puji, gak perlu kau kritik dia, masih hidup tukang salonnya. Kau lihat dia seperti arang berjalan, dia juga kurang kerjaan, sudah hitam, rambutnya dimerahi. Arang kan hitam badannya, merah kepalanya. Makanya kalau orang hitam, ya kurang pas aja mungkin, kurang pas aja. Tapi kalaupun itu sukamu gak ada masalah, itu kan rambutmu. Kan sukamu. Kalau saya juga khotbah minggu depan rambut kuku nenek kan boleh gak kira-kira? Itu sukaku juga. Cuma masalahnya saya hidup di Indonesia. Pasti kan nanti minggu depan nggak 2 minggu lagi nggak ibadah. Setelah saya mungkin khotbah dengan agak botak, tinggal di sini ada gunung, di sini ada apa. Saya pikir hanya masalah itu. Dan saya mau katakan kita nggak bisa mengatur mulut orang. Mulut kita yang diatur. Kita nggak mengatur pendapat orang tentang dirimu. Itu nggak urusanmu. Dan engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Sebaik-baiknya kau lakukan, orang gak belum tentu senang. Udah tulus, udah benar-benar sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Aku tulus bawa makanan ini. Aku capek-capek antri roti ganda di Siantar. Di roti ganda kadang antri loh. Udah capek aku beli itu, berjuang. Itu pun udah mau ditutup. Aku bilang tolonglah, ada edaku. Rupanya edanya mau dikasihnya, tapi dia begitu tulus pendirimu tetap bisa. Kalau hati edamu jahat, tetap dia akan bilang, munafik. Di balik roti ganda ini pasti ada keinginan berganda. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Udah baik-baik, tulus, udahlah. Pendapat orang nggak bisa kita. Mulut orang kan mulutnya masing-masing. Bilang sebelahnya, atur mulut masing-masing. Amin ya saudara. Mana bisa kotor? Mulut nggak bisa. Capek. Mulut kita aja pakai kita atur, apa mulut orang? Entah apa yang mau suka-suka omongin dia, udahlah. Kalau beracun, jauhi. Bila perlu tandai dalam pikiranmu, ini nggak cocok ditemani. Bila perlu di unfriend di Facebook, karena komentarnya selalu negatif. Misalnya kau lagi post masalah makan di restoran, kemudian ada yang mengkritik dirimu. Sok kali kau makan di restoran, utangmu pun gak kau bayar. Kan ini orang-orang yang racun seperti ini langsung unfriend. Jangan berteman dengan orang beracun seperti ini. Saya langsung, berapa orang itu? Sorry ya kak, saya blok. Saya gak kekurangan teman. Cari teman-teman yang positif. Pak, bagaimana kalau pasangan kita yang beracun? Sudah diberkati Pak. Udah baik-baik kita pakai salon, tetap yang bukan dipujinya, tetap aja. Mama udah capek kau ke salon. Kayak tuyul kau kuliah katanya, coba. Udahlah kalau begitu salib mulai itu. Karena itu pilihanmu, pikulah sampai mati. Makanya sebelum kamu menikah, seleksi dulu. Tapi masalahnya Pak, waktu pacaran dia muji-muji. Itu gombal. Tapi aslinya ketika nikah baru muncul. Tapi sudahlah, gak ada yang sempurna. Demikian juga yang laki-laki. Kalau engkau selalu dikritik, ya udah kasihilah. Kasihi dia sampai maut memisahkan. Amin. Sedapat-dapatnya jaga dirimu dengan orang lain. Yeskiel 3:6 ayat 2:6 bilang begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru. Mana tahu sekarang ini hatimu luka, penuh dengan kepahitan, luka, dihina, difitnah, dituduh yang tidak-tidak. Pokoknya udah kenyang lah kau makan itu. Hatimu begitu berat. Tuhan sanggup menggantikan engkau hati yang baru. Hati Yesus. Roh yang baru, roh Yesus. Yang sanggup membuat engkau mengampuni dia. Sanggup mengasihi dia. Tapi perlu engkau menjauhi orang yang beracun. Amin. Ya. Saudara jangan terlalu dekat-dekat dengan Baygon, jauh-jauh. Mana tahu dia adalah
toxic word. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru. Beberapa di antaramu saya tahu hatimu remuk, perasaanmu hancur, tuduhan demi tuduhan kau alami. Izinkan Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, sehingga engkau bangkit. Yang kedua adalah Paulus mengatakan perlu kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan. Maka di 2 Korintus 3 ayat 4-6, saya gabung poin 2 dan 3. Paulus menanamkan bahwa pelayanan kami ini katanya pekerjaan Allah adalah pekerjaan Allah. Saya juga percaya bahwa GB Pelita ini ada pekerjaan Allah. Bahkan saudara sekarang datang ke gereja ini pun pekerjaan Allah. Saudara, pekerjaan Allah itu adalah nyata dalam diri kita. Karena roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Dan saya mengatakan sama saudara, pekerjaan Allah kepadamu pekerjaan yang baik. Makanya dikatakan di kitab Efesus 2 ayat 10 bahwa dia menyediakan pekerjaan yang baik yang kau lakukan. Yang jahat bukan dari Allah. Mencuri bukan dari Allah. Menggosip bukan dari Allah. Berzina bukan dari Allah. Berbohong bukan dari Allah. Tapi yang dari Allah adalah yang baik yang Tuhan sediakan kepadamu. Makanya Paulus mengatakan pekerjaan Allah yang kami kerjakan. Dia gak peduli dengan gosip-gosip itu. Sudah kenyang saya sebagai gembala digosipi. Udah kenyang. Udah kenyang saya, Bu. Adik-adikku, udah cukup. Enggak, tapi saya tetap menatap ke depan kepada panggilan surgawi. Kami dua ada banyak digosip. Banyak, macam. Saya digosip lah katanya punya simpanan di Nias. Disebarkan oleh pelayan lagi sama pelayan. Kenapa Pak Gembala sering ke Nias? Ada simpanannya. Ada memang kusimpan anak-anak ilahi di sana. Anak-anak Tuhan. Makanya dia sering ke sana. Aku dengar pun dari pesta adat mereka di Nias. Ya Tuhan, saya bilang setega itu dia menggosip. Tapi saya tetap mengasihi dia. Saya tahu orangnya dan saya mengasihi dia. Saya pergi ke Nias murni karena untuk mengasihi jiwa-jiwa. Saya melakukan ke Nias karena pekerjaan Allah. Untuk apa jauh-jauh ke sana? Di sini pun bisa kalau mau berbuat salah. Tapi saya tahu Allah ada dalam diriku. Dia tahu hatiku. 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hatimu. Tuhan gak melihat penampilanmu. Tuhan gak melihat merek bajumu. Tuhan gak melihat merek HP-mu. Tuhan gak melihat jammu. Tuhan gak melihat penampilan luarmu. Tuhan gak tertarik sedikit pun. Tapi Tuhan tertarik dengan hatimu. Yang mengasihi orang yang memfitnahmu. Memberkati musuhmu. Menolong orang susah. Tuhan memberkati saudara. Berapa banyak di antara saudara yang mau jadi saksi Kristus lewat hidupnya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.